Dan terima kasih Pak Halim, ya secara khusus untuk Pak Justinus ya, selaku Pegasus di tim 37 PRW Internasional. Perkenalkan, saya Bob Situmorang. Saya tinggal di perumahan Jatiria, Bekasi Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya catatan kelas portir ini, sedikit saya ingin berbagi tentang pengalaman saya, yang mana waktu itu 4 tahun saya tidak kenal yang namanya penyakit gula atau penyakit diabetes. Karena ketika itu saya sudah tidak sadar dan saya tidak apa itu penyakit tersebut yang menimpa diri saya waktu ketika itu. Nah, ketika saya dibawa ke rumah sakit awal bros dan saya dirawat sekitar kurang lebih 5 hari, di situ baru saya terdeteksi bahwa saya sudah mengidap penyakit diabetes. Nah, ketika saya dirawat selama 5 hari dirawat, ketika itu saya tidak punya BPJS waktu itu, dan karena saya tidak pernah mengalami penyakit-penyakit yang lain gitu. Kenapa waktu itu saya bisa ketahuan penyakit diabetes? Memang waktu itu ya mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya memangnya dulu peminum habis dulu dan tidak pernah mabuk. Jadi, nah ketika terdeteksi saya di rumah sakit awal bros waktu itu, saya sudah kena diabetes dengan gula 600 lebih. Nah, saya sudah, penglihatan saya sudah kabur, dan saya sudah tidak bisa melihat siapa lagi, karena mata saya sudah kabur seperti awan gitu. Nah, dan ketika itu saya sudah nggak berdaya gitu. Nah, ketika saya dirawat 5 hari di rumah sakit awal bros Bekasi waktu itu, nah, saya pulang, tapi sedikit ada perubahan. Dan di situ saya memang sudah sudah diponis sama dokter. Nah, kalau sempat kena diabetes itu sudah tidak ada obatnya katanya. Sudah, karena obatnya belum ditemukan sampai saat ini. Nah, dari situ saya udah mulai stres. Nah, saya stres. Nah, saya tidak mempunyai harapan ke depan ini. Dan ketika saya jalani sakit saya selama tahun-tahun itu, ya dengan mengkonsumsi obat apa aja, obat dokter, obat rumah sakit, tapi tidak pernah ada perubahan. Tidak pernah ada perubahan. Saya karena sudah nggak ada karena obat dari misi juga sudah tidak berfungsi, saya konsumsi, tidak ada perubahan. Saya beralih ke obat kampung. Obat kampung juga sekian. Nah, konsumsi dari pesan dari Papua, saya pesan, tidak ada perubahan. Ya, yang hanya dari Kalimantan katanya kita coba, tetap tidak ada perubahan. Dari Aceh, dari Riau, dari mana kita coba, namanya katanya setiap obat. Jadi kalau saya hitung-hitung itu obat yang konsumsi itu kayaknya satu kontainer kayaknya sudah ada itu kayaknya, tapi tidak sembuh. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sudah stres karena sudah lemah gitu. Bahkan saya sudah sempat nggak bisa jalan gitu. Mohon maaf, ke kamar mandi pun harus dipap. Dari situ saya melihat anak dan istri saya begitu setianya peduli dengan saya itu, sampai saya menangis. Karena saya sudah nggak ada harapan. Mohon maaf Bapak Ibu tuh. Dan saya sudah sempat pasrah kepada Tuhan. Saya sudah sempat pasrah dan minta supaya Tuhan udah nyawa saya jangan lagi buat lagi Bapak Ibu itu.
ketika saya waktu itu sudah meminta kepada Tuhan, tapi izin kayak kebetulan saya bekerja di musik, Pak Ibu, di musik seni, di musik Obatan Indonesia, dan ketika itu saya selalu berkarya di Belattika Musik Pop Batak Indonesia, bahkan di Minang pun saya sudah banyak album kita. Dan ketika sudah saya berpasrah kepada Tuhan, pada waktu itu saya minta kepada Tuhan, karena saya sadar Bapak Ibu, saya nggak pernah berkarya dengan lagu-lagu kemuliaan untuk memuji kemuliaan kepada Tuhan. Waktu itu saya pernah menciptakan lagu, tetapi puji Tuhan dalam kondisi sakit, saya Tuhan lagi talenta inspirasi untuk menciptakan lagu itu, lagu rohani. Waktu itu saya dapat ilham, dapat inspirasi, saya menciptakan dengan Tuhan Maha Penolong. Waktu itu karena saya sudah berpasrah, saya Tuhan berkarya menciptakan lagu rohani untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Baru setelah saya pas Tuhan, silakan cabut nama saya. Ya puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, ya saya alami tidak ada perubahan. Tidak ada, dan saya udahlah terserah Tuhan saja. Bekerja pun sudah nggak bisa lagi gitu. Nah, posisi saya waktu itu karena kita juga punya musik gitu, yang mengkondikan musik kami itu, ya saya serahkan kepada anak saya, Bapak Ibu. Jadi saya kan sudah nggak bisa bergerak lagi, hanya terbaring saja gitu. Jadi Bapak Ibu, terakhir saya masuk nih awal bersih. Kondisi pada saat itu gula saya sekitar 600. Itu saya sudah tidak ada sadar lagi. Itu sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus itu. Ya, Pak Situmorang. Tadi Bapak bilang Bapak tidak bisa bergerak lagi, cuma di atas aja. Itu kakinya luka atau apa? Ya Pak? Kakinya luka atau apa Pak? Tidak Pak. Gula saya waktu itu kering katanya. Gula kering. Terus yang membuat kaki nggak bisa jalan itu kenapa? Bengkak? Saya nggak tahu, karena memang mulai pinggang saya itu Pak, memang saya nggak bisa bergerak lagi itu. Bahkan ke kamar mandi pun harus dipapah. Kayak lumpuh gitu? Ya. Udah lumpuh Pak. Oh gitu. Jadi terakhir saya kena itu bulan Agustus tahun ini dengan gula 800. Nah, balik dari rumah sakit, akhirnya check up terus. Dan saya sudah nggak percaya lagi dengan obat gitu Pak. Mohon maaf, udah nggak percaya lagi. Soalnya segala macam saya konsumsi gitu. Dan tadi saya bilang, kalau saya gitu Pak, sepertinya udah ada satu tenner itu habis itu obat konsumsi itu. Tapi nggak ada. Ya terakhir saya bisa mengenal portir plasenta ini. Saya ketemu sepupu saya, beliau tinggal di Batam, dari saya Rauli. Itu pun saya sudah percaya gitu, tetapi adik saya ini selalu kasih support dulu. Sangat dikasih masukan. Nah, itu pun sampai bulan-bulan itu. Ketika itu
pertengahan Agustus itu sampai Oktober baru saya mau. Terus ini adik saya, sepupu saya ini mendobrak terus, kasih semangat terus, mendorong terus gitu. Sebenarnya apa gitu kan? Nah, nanti saya beli 35 juta, nanti ada perubahan bagaimana lagi? Gitu. Udah pasrah banget gitu. Ya udahlah. Saya kompromi dengan saya gimana ini mah. Tapi ini adik saya ini, sepupu saya Raul ini kan sport sama istri saya, anak saya, sama saya gitu. Udah Pak, cobalah. Begitu Pak. Cobalah. Nah, akhirnya saya gabung. Nah, saya pesan satu paket waktu itu, sama itu ini, adik saya ini. Nah, segitu saya konsumsi. Ya memang ada perubahan enak gitu Pak. Gitu. Enak. Dan pelan-pelan ada perubahan gitu. Ya puji Tuhan, saya sudah ya udah lumayan lah gitu. Bahkan saya baru kemarin dari Batam. Kebetulan saya dan saya dengan Pak Isla, teman-teman awalnya Pak Situmorang minum berapa butir? Mana Pak? Awalnya minum berapa butir? 4 pagi, 4 sore, 4 malam Pak. Oh, 4 pagi. Satu kotak itu saya habisin 4 pagi, 4 malam. Berapa lama? Berapa lama sekarang saya bisa 4 pagi. Halo? Maksudnya berapa lama bisa berdiri? Berapa lama, Mi? Apa? Ya, berapa lama Bapak minum sudah merasakan bisa berdiri begitu? Kurang jelas Pak nih. Minum berapa lama Bapak bisa berdiri Pak dari tempat tidur? Oh, 1,5 bulan. 1 bulan udah 1 bulan. 1 bulan. Oh. Nah, jika pelan-pelan 1 bulan ini saya udah enak gitu. Bahkan saya sudah dari Batam kemarin ketemu juga dengan Pak Justinus. Oh. Jadi jalan pun sudah oke, mulai lancar Pak ya. Tapi masih ada Pak, masih ada sedikit-sedikit ya pegel-pegelnya masih ada. Ya. Dirinya masih ada sedikit-sedikit. Tidak seperti dulu lagi. Ya, butuh proses lah Pak. Ya. Ini sudah kemajuan Iya. Masalah ya. Ya. Oke Pak, Pak Situmorang, kira-kira setelah merasakan kualitas dari produk ini, kira-kira apa pesan-pesan Bapak kepada teman-teman kita di Zoom malam hari ini? Terima kasih Pak. Ya, pesan kesan saya untuk Bapak Ibu, ya karena ini memang sangat luar biasa, jangan pernah putus. Tetap walaupun kita nanti kondisi sehat, kita konsumsi untuk mencegah, karena mencegah yaitu pesan dan kesan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di sini. Terima kasih. Selamat